wah nih kalau kita lagi nggak manggung nggak ada kontennya. Sementara gue tahu, YouTube itu bisa menghasilkan uang. Karena hitam kalau kucil juga nggak bagus. Putih kalau bluak juga nggak bagus. Tapi kadang-kadang emang ada orang yang seneng kelihatan rough gitu ya. Dan ini seolah-olah kayak ngasih tahu ke gue bahwa kayak ini tren ini ya, tren minimalis, tren slick ini akan bertahan lumayan cukup lama deh. Welcome to Front Row, gue CJ dan kali ini gue bersama Aditya Logi. Dia seorang musician, collaborator, sneaker reviewer, dan many more. Banyak banget deh pokoknya, nanti kita bahas satu-satu ya. So hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih sama lu kayak your journey dari musician bisa tiba-tiba jadi sneaker reviewer. Terus sekarang kayak banyak banget project collaboration lo yang keren-keren. Mungkin boleh mulai dari pas dari musician terus kok tiba-tiba bisa jadi review sneakers gitu. Aduh, ini dia. Ini sebenarnya panjang ceritanya. Tapi kita bikin paket hemat ya. Anyway, thank you banget dari undang ke sini, bro. Thank you. Kita ini sebenarnya teman lama ya, tapi muncul di channel baru. Channel baru lagi gitu ya. Oke, again, gue Aditya Logi. Ya bener kata CJ. Gue mulai sebenarnya dulu sebagai musisi gitu. Jadi emang circa 2008 sampai 2014 tuh gue sangat aktif bermusik, bikin lagu, bikin record, manggung sana sini gitu ya. Terus sebenarnya tadi pertanyaan lo kenapa tiba-tiba jadi sneaker reviewer gitu kan ya. Jadi gini, dulu tahun segitu tuh ya, every musician punya YouTube channel. Cuman YouTube channelnya nggak kayak sekarang gitu kan. Kita cuma mikir zaman dulu tuh kayak oke, setiap kita manggung kita taruh di YouTube gitu kan. Cuman lama-lama gue pikir wah nih kalau kita lagi nggak manggung nggak ada kontennya. Sementara gue tahu, YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu. Gitu. Gimana caranya ya? Ya again maksudnya supaya nggak lose touch sama teman-teman yang waktu itu menggemari musik gue. Sambil gue main musik tuh gue juga kerja di agency waktu itu. Dan itu kayak gue mikir, gue dapet ide dari mantan bos gue, kayak kenapa nggak lo bikin review barang aja bro di YouTube lo gitu. Belum ada lo waktu itu yang ngerjain 2010 nggak ada. YouTube isinya kalau nggak konten prank, vlog, terus ini cover akustik waktu itu zaman dulu tuh. Akhirnya gue bilang, gue suka sneakers dan gue seneng banget mikirin sneakers kalau gue lagi manggung dulu tuh ya. Jadi gue pikir kenapa gue suka koleksi, kenapa nggak gue bahas aja ya. Kebetulan gue waktu itu lagi sering bolak-balik ke luar negeri, salah satunya ke Jepang. Jadi gue bahas deh, ini kalau sepatu rasa dipakainya kayak apa, selection yang bagus apa, feel-nya kayak apa ya. Nah, harganya berapa. Jadi waktu itu poin yang pengen gue tularin ke teman-teman. Tahu-taunya jalan bro. Gitu. Di review sneakers. Masih sampai sekarang. Tapi long story short, kalau gue lihat kayaknya ya selain review sneakers, lu juga kayak punya brand sendiri nih, namanya Soboyo kan. Jadi IP-nya tuh kayak lebih ke lu bikin collab barang-barang, tapi it's more than sneakers ya sekarang. Kalau nggak salah terakhir tuh White Noise collab. Benar. Itu keren banget. Kayak ada apa namanya? Bikin tas. Terus ada bikin apa lagi nih? Macam-macam sih sebenarnya. Jadi kalau boleh cerita sedikit itu ya. Jadi sebenarnya sejujur-jujurnya mission gue dari awal tuh itu. Gitu. Jadi bahwa karena gue tuh kan orangnya senang bikin-bikin lah ya. Kelasnya bikin musik gitu kan. Di dalam YouTube gue bikin video gitu. Nah, gue juga pengen dari dulu, gue pengen deh punya produk, gue pengen deh bikin sesuatu. Tapi gue tuh orangnya tuh sebenarnya senengnya kayak gini. Gue misalnya ngeliat barang nih, ini kayak sebenarnya si On ini contohnya ini bagusnya kayak gini deh. Gitu. Ditambah apa nih biar lebih cakep gue, gitu. Brand suka dan most of the time it works gitu. Jadi setelah gue bikin YouTube segitu panjang, lebih mudah buat gue untuk komunikasi sama teman-teman yang follow gue bahwa gue punya produk. Dan disitulah mungkin di kurang lebih 3 tahun ini gue emang fokus di situ. Kalau perhatiin dari awal gue bikin YouTube, gue udah punya logo, ya. Dan logo itu yang memang gue bikin logo Soboyo namanya. Dan Soboyo itu adalah basically a collaborative brand. Memang gue jarang punya produk sendiri karena tadi gue tuh orangnya sebenarnya kayak seneng untuk ngedekonstruk ngapa-apain brand orang. Jadi dan alhamdulillahnya mungkin karena gue berjalan sebagai content creator, opportunity itu kebuka dari teman-teman brand gitu. Dan karena gue memang sebenarnya senengnya macam-macam. Gue seneng tas, therefore gue emang seneng banget bikin tas. Gue seneng
apapun deh yang berhubungan sama keseharian gue. Fashion, lifestyle. Iya, lifestyle ya. apapun. Jadi emang nggak cuman sepatu gitu ya. Memang mungkin gue paling ngerti sepatu, tapi gue suka tas, akhirnya gue collab sama brand tas. Gue suka ngopi, kita bikin coffee set sama brand furniture kayak gitu, tapi dengan DNA-nya si Soboyo gitu. Dan jujur itu terinspirasi dari bapak-bapak di luar sana, ya. Fujiwara Hiroshi, ya, kemudian Nigo, mereka punya entity collab untuk bisa berkolaborasi, jadi ya itu gue pengen bikin menarik gitu. So kalau buat fashion nih, fashion tips, kalau gue lihat lo style-nya tuh emang monokromatik banget, selalu hitam putih. Kayak semua koleksinya kayak hitam putih abu. Iya lagi, aduh. Jadi itu lo ada tips gak nih how to style kayak kan kalau pada bilang tuh it's easy to style black and white, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu kan. Juga. Lo harus bisa mix and match warna hitam, yang hitam atasannya lebih gelap atau itu. Lo ada tips gak kira-kira? Sebenarnya sih ya mungkin secara warna kelihatannya gampangnya sama aja ya. Yang mesti diperhatiin tuh lebih ngelihat materialnya sih menurut gue. Jadi kadang-kadang karena hitam kalau kucil juga nggak bagus, putih kalau bluak juga nggak bagus. Tapi kadang-kadang emang ada orang yang seneng kelihatan rough gitu ya. Wah, gue pengen kelihatan nggak terlalu neat. Nah, gue tipe orang yang pengen kelihatan bersih, neat gitu ya. Jadi yang perlu gue perhatiin tuh adalah kalau teman-teman yang pengen juga ya, itu perhatiin material dari bahannya misalnya gitu. Jatuhnya bagus nggak sih di lo? Kemudian ini terlihat bisakah ini menjadi lebih mahal gitu ya? Bisakah ini buat terlihat lebih rapi? Dan kadang-kadang gue nggak selalu totally hitam. Walaupun kadang-kadang. Tapi ini kebetulan all black nih. Ada putihnya bro. Ada putihnya dikit. Ada putihnya gitu. Nah, itu lebih ngasih aksen aja. Gue nggak begitu suka yang fully black. Gue tetap akan ngasih kayak gini. Kok kayak tuh akan ada putihnya. Minimal ada putih dikit, berapa persen. Bener, atau kalau misalnya gue pakai outer, kadang-kadang gue dalamannya tuh putih. Cuman ini gue lagi pengen kelihatan ini aja, main di shape. Jadi yang ini wall, yang ini biasa, yang ini cargo. Jadi ada beda-beda di materialnya itu sih sebenarnya. Kalau pengen terlihat agak beda dipakai sambil pakai item monokrom gitu ya, supaya nggak bosen di warna, karena warna biasanya kita emang sukanya kayak gitu doang, mainnya di material. Oke, itu tipsnya berarti ya. Ada apa lagi nih ke depannya projectnya? Kayaknya kalau gue lihat-lihat tuh kan lu ada jadi new division nih kan? Iya. Jadi kayaknya bisa di-expect very soon nih ya. Hopefully. Jadi memang dari dulu cita-cita gue bisa jadi satu kolaborator di satu brand dan sifatnya long term. Alhamdulillah itu akan gue sekarang sudah bergabung di Kanki. Kita akan bikin satu line baru namanya Kanki Next atau Kanki NXT. Gitu ya. Itu gue bisa bilang preppy version of Kanki. Gitu. Jadi lebih preppy, lebih neat, lebih slick gitu ya. Hopefully mid year 2025 kita bisa udah nge-launching sesuatu untuk ditawarkan ke teman-teman semua. Wah, udah harus stay tune tuh. Oke, kalau buat brand kan lokal udah ada nih. Brand internasional lu lagi incar apa nih atau lagi suka apa? Gue sebenarnya kalau brand internasional ya masih sih, gue masih seneng Nike gitu ya. Gue masih seneng Nike, gue masih seneng Adidas gitu ya. Tapi ada satu yang menarik, yaitu brand yang depan kita ini. On Running. Ini lagi punya momen gila-gilaan gitu ya menurut gue globally, dan di Indonesia juga semua orang pakai gitu ya. Fenomena yang menarik banget karena again ini bentuknya hampir semua sepatu mereka bentuknya slick, one tone gitu ya. Dan ini seolah-olah kayak ngasih tahu ke gue bahwa kayak ini tren minimalis, tren slick ini akan bertahan lumayan cukup lama deh. Cukup lama dan banyak sekali yang masih bisa digali dan dipelajari dari On ya. Jadi gue lumayan tertarik sebenarnya sama On, walaupun mungkin buat kita yang brand sneaker banget agak terlalu simpel ya. Terlalu simpel. Cuman itu seninya, makanya itu yang gue sebagai yang mungkin dicari ya. Apalagi sekarang juga bikin sepatu gitu ya. Jadi kayak banyak sih yang bisa dipelajarin dari On, jadi lagi penasaran sama ini.
Tapi anyway lu sempat mention kalau ini tuh beda dari yang Cloud Monster sebelumnya karena lu udah sempat nyobain kan. Iya. Kalau ini tuh model apa tadi namanya? Oke, jadi Void ya. Void. Jadi menarik banget bahwa di JD itu sekarang baru keluar namanya On Cloud Monster Void. Yang gua baca ya bahwa On Cloud Monster yang beredar sebelumnya itu bener-bener sepatu performance buat lari. Dan apa namanya kalau lo pakai berdiri lama emang agak capek itu karena dia cenderungnya mau ke depan terus. Bener. Nah, setelah gue baca-baca terutama di website On, ini tuh lebih buat daily, bro. Jadi ini sneaker version dari apa namanya On Cloud Monster yang mungkin lebih nyaman dipakai daily dan tetap masih mengusung DNA-nya On. Jadi ini udah di JD juga, jadi lumayan penasaran sih gue ya. Kayaknya habis ini ngekop deh. Kayaknya habis ini langsung review nih. Iya kayaknya. Oke, itu aja sekilas discussion sama catch up sama Aditya-logi. Kira-kira mau undang siapa lagi nih? Jangan lupa komen di bawah. Gue CJ. Gue Aditya-logi. Gue JD.